Silahkan dilihat di layar kalian. Nah, di sini sudah saya tuliskan bagian pertama ya. Jadi video ini nanti akan saya buat dua part. Ini part yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran atau biasa disingkat dengan PGSL ya. Yang pertama ini apabila PGSL diketahui titik singgungnya dan tentu saja ya lingkarannya. Ada 3 macam lingkaran di sini yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah lingkaran dengan pusat 0,0 ya. Pusatnya 0,0. Dilihat di sini ada bentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ada bentuk yang kedua yaitu pusat A, B ya. Ini bentuk 1 dan 2 ini adalah bentuk baku, persamaan lingkaran dengan bentuk baku. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah bentuk umum ya, bentuk umum pusatnya A, B. Ya, ini bentuk umum, bentuk baku, ini 2 persamaan yang awal tadi. Nah, kemudian kita lihat untuk rumus PGSL-nya. Perhatikan, sebenarnya di sini cukup gampang diingat ya, karena ini bentuk variasi atau turunan dari bentuk lingkarannya tersebut. Jadi misalkan gini, ada bentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini kan sebenarnya x kuadrat itu x-nya ada 2 kan, x. Nah, ditambah y kuadrat itu y sama dengan r kuadrat. Nah, x1 yang pertama ya, x yang pertama ini kita kasih indeks x1. Kemudian y yang pertama juga kita kasih indeks 1. Jadi x1x, y1y. Ya, tentu saja karena titik singgungnya adalah x1 dan y1. Makanya kita kasih indeks 11. Jadi sama sebenarnya rumus lingkaran dengan rumus persamaan garis singgungnya itu sebenarnya sama ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada lingkaran berbentuk x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kita kembali melihat ini ya, x min a kuadrat itu dijabarkan x min a kalikan x min a gitu kan. Nah, x min a kali x min a. Nah, salah satu x-nya kita kasih indeks 1 ya, menandakan bahwa x yang ini adalah titik singgungnya. Nah, x yang satunya lagi adalah variabel, jadi jangan diganti. Begitu juga dengan y min b ya, y min b kuadrat itu berarti y min b kalikan y min b. Salah satu dari y ini kita kasih indeks 1 untuk menandakan bahwa ini adalah titik singgungnya ya. Kemudian ruas kanannya tetap r kuadrat. Nah, jadi sebenarnya sama kan? Sama, tinggal kita taktik atau strategi menghafalkan rumus itu kita harus tahu. Jadi tidak usah menghafal semuanya, hanya bagian-bagian tertentu kita identifikasi, oh ini seperti ini, seperti ini. Nah, nanti akan hafal dengan sendirinya. Oke, selanjutnya rumus yang ketiga. Ini cara menghafalkan begini. Ini kan ada x kuadrat ya, ada x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Perhatikan, sama dengan cara sebelumnya ya, bahwa x kuadrat ini kita jabarkan menjadi x. Kemudian y kuadrat menjadi y gitu kan. Kemudian di sini ada x-nya cuma 1. Nah, karena cuma 1, padahal kita membutuhkan selalu berpasangan ya, ada variabel, ada titik singgung gitu kan. Absis dengan x, kalau ordinat dengan y gitu kan. Nah, maka di sini akan muncul setengahnya. Setengah setengah dikalikan a dulu, terus dikalikan dalam kurung x ditambah x. Nah, sebenarnya begini, x tambah x kan 2x. Nah, muncul setengah di sini gunanya untuk x-nya ini biar tidak ada 2 ya, tidak x-nya itu hanya 1. Maka dikalikan dengan setengah biar x-nya itu cuma 1. Nah, kalau kayak gini kan 2x. Nah, makanya muncul setengah. Begitu juga dengan yang ini, yang y ya. Nah, setengahnya muncul di sini kalikan b. Nah, y-nya itu sebenarnya y tambah y. Y tambah y 2y. Nah, dikalikan setengah biar menjadi y-nya 1 gitu. Terus kalau kalau c ini kan angka ya, bilangan ya. Berarti nggak usah. Nah, salah satu di antara x yang ada 2, y ada 2 ini kita kasih indeks 1. Nah, maka ini akan menjadi sebuah
rumus persamaan garis singgung lingkaran. Nah, jadi menghafalkannya ternyata mudah ya mas guys, mbak guys ya. Hanya bermodal paham tentang persamaan lingkarannya, kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya. Oke, karena rumus ini sudah saya sampaikan, 3 rumus, sekarang kita ke contoh soal. Ada 3 contoh soal, menyesuaikan dengan rumus-rumus yang tadi sudah saya sampaikan ya. Tentukan PGSL dari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8 menyinggung titik 2,2. Oke, kita kerjakan dulu yang pertama. Jawab. Nah, yang pertama, persamaan lingkarannya berbentuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8 ya. Tentu ini lingkaran ini memiliki pusat 0,0 ya. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya kita jabarkan aja dulu. X gitu kan. X kuadrat berarti XX, Y kuadrat berarti YY, sama dengan 8 tetap. Kemudian menyinggung titik berapa? 2,2. Nah, 2 yang pertama ini adalah X1, 2 yang kedua ini adalah Y1. Gitu ya. Nah, sekarang kita kasih indeks ini XX-nya, yang depan 1, yang belakang yang Y di sini juga 1. Nah, kita substitusikan aja X1, Y1-nya ke sini. Ya, jadinya 2X ditambah 2Y sama dengan 8. Udah selesai. Ini adalah PGSL. Selesai ya? Gampang sekali. Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua, tentukan PGSL dari lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 25 menyinggung titik 6,2. Oke, kita identifikasi dulu ya. 6 ini adalah X1, 2 ini adalah Y1. Nah, anggap aja kita belum hafal rumus ya. Anggap aja kita belum hafal rumusnya. Kita jabarkan ini. X min 3 kalikan X min 3 ditambah Y plus 2 kali Y plus 2 sama dengan 25. Nah, salah satu X ini kita kasih indeks 1 ya, ini tetap. Kemudian Y nya juga 1, ini Y nya ini tetap. Nah, berikutnya tinggal kita substitusikan X1 diganti dengan 6. Nah, berarti dalam kurung 6 kurangi 3 dikalikan X kurangi 3, terus ditambah Y1 nya masuk 2 ya, 2 tambah 2 dikali Y ditambah 2 sama dengan 25. Nah, jadinya gimana? 6 kurangi 3 dikalikan X min 3 ditambah 2 kali 2 2 tambah 2 4 dikalikan Y plus 2 sama dengan 25. Berikutnya, nah tinggal kita kalikan 3 kali X 3X, 3 kali min 3 min 9, kemudian 4 kali Y 4Y, 4 kalikan 2 8 sama dengan 25. Nah, berikutnya kita urutkan ya, X dulu 3X kemudian ditambah 4Y. Nah, ini semua konstanta kita pindah ke kanan, ke ruas kanan ya. 25 berarti dikurangi 8 ditambah 9. Hasil akhirnya 3X ditambah 4Y sama dengan berapa ini? 26 ya. 25 kurangi 8 17 ditambah 9 26. Jadi ini adalah PGSL-nya. PGSL ya. Berikutnya yang nomor 3. Ya, persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat min 8X tambah 6 tambah 12 sama dengan 0. Nah, anggap saja kita belum tahu rumusnya ya, belum hafal rumusnya. Nah, caranya kita jabarkan X terus ditambah Y dikurangi. Nah, kalau yang ini ada setengahnya, setengah terus dikalikan 8 dalam kurung apa? X ditambah X ya. Kalau X-nya sendirian berarti X tambah X. Jangan lupa muncul setengahnya di sini. Ditambah setengah kali 6 dalam kurung Y tambah Y ditambah 12 sama dengan 0 ya.
Nah, sekarang kita kasih indeks ya. Ini X1, Y1, X1, Y1, gitu kan? Nah, terus gimana? X1-nya mana? X1-nya ini adalah 7 ya. X1 ini, kemudian min 5 ini Y1. Nah, sekarang kita masukkan. Jadi 7X ditambah berapa? Dalam kurung min 5Y dikurangi, ini kalikan langsung aja ya. Nah, 4 dalam kurung berapa ini? 7 ditambah X, kemudian ditambah, ini kalikan langsung, 3 dalam kurung Y1 nya min 5 ditambah Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, berikutnya 7X dikurangi 5Y dikurangi 4 kali 7 28, min 4 kali X min 4X, kemudian ditambah 3 kalikan negatif 5 berapa? Negatif 15 ya, negatif 15, 3 kali Y 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kita kelompokkan ya suku-suku yang sejenis. Ini 7X dengan min 4X, berarti berapa? 7 dikurangi 4 3X ya. Kemudian min 5Y dengan 3Y, min 5 tambah 3 min 2Y. Nah, terus yang 28, 12, 15 ini kita pindah semuanya ke ruas kanan ya. Jadinya 28 kemudian ditambah 15 dikurangi 12 gitu ya. Ini kan pindah ruas jadinya ini min ya. 12 nya jadi min, 15 jadi plus, 28 jadi plus. Berikutnya 3X dikurangi 2Y sama dengan berapa ini? 28 ditambah 15 sama dengan 43. 43 dikurangi 12. Jadinya hasil akhirnya adalah 3X dikurangi 2Y sama dengan berapa ini? 31. Oke. Seperti itu mas guys, guys ya. Jadi nanti video ini belum selesai ya, masih ada kelanjutannya. Kelanjutannya akan saya buat video tentang bagaimana mencari PGSL jika diketahui gradien. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya.